orang munafik itu bekerja sama dengan orang Yahudi. Pemimpin orang Yahudi siapa? Abdullah bin Ubay. Iya, dia mengirim utusan ke Yahudi Khaybar. Ingatnya Kaab. Khaybar, ya Kaab. Bukan Kaab itu yang ini kan, yang dia nggak ikut perang itu kan? Dia diemin 40 hari kalau nggak salah ya. 40 hari didiami Rasulullah. Bukannya kalau diemin uang cuma 3 hari ya? Nah, perintah nunggu perintah Allah itu wahyu Allah harus diapakan Kaab ini gitu loh. Abdullah bin Ubay ini ngirim pesan ke orang Yahudi ke Khaybar. Pesannya apa? Nah, katanya Muhammad hendak mendatangi kalian. Khaybar, orang-orang Yahudi Khaybar, katanya gitu ya. Maka bersiap siagalah dan kalian tidak perlu takut terhadapnya. Karena jumlah dan kekuatan kalian lebih banyak. Karena jumlah dan kekuatan kalian lebih banyak. Utusan itu ya, kaum Muhammad hanya sedikit dan hanya membawa persenjataan yang minim. Ketika penduduk Khaybar mengetahui kabar bahwa Rasulullah itu akan ke Khaybar ya, orang-orang Khaybar itu mengutus Kinanah bin Abul Hukaik dan Hauzah bin Qais ke Ghatafan untuk meminta bantuan kepada mereka. Bani Ghatafan orang Yahudi ya, karena di situ Ghatafan dengan Khaybar itu dia menjadi sekutu ya, bekerja sama untuk memusuhi orang muslim. Jadi kalau Ghatafan itu bisa mengalahkan orang-orang muslim, maka separuh hasil kurma orang-orang Khaybar nanti, orang-orang Khaybar ya, diberikan kepada Ghatafan. Kayak gitu. Mau Ghatafan itu untuk bekerja sama memusuhi orang muslim yang datang ke Khaybar, tapi itulah harus memberikan separuh kurmanya. Banyak kalau misalnya separuhnya itu 10 ton misalnya, 200 juta taruhlah ya. Nah, berarti berapa separuhnya? 100 juta, 100 juta. Ghatafan 100 juta, Khaybar, orang-orang Khaybar dapatnya 1 juta. Nah, dalam perjalanan ke Khaybar, Rasulullah mengambil jalan lewat gunung Asr. Ini ya, ada yang membacanya Isr, ada yang juga yang membacanya Asr. Setelah melewati As-Sahba, beliau bermalam di sebuah lembah yang disebut Ar-Roji. Di tempat tadi ya, Ar-Roji tadi ke Ghatafan ditempuh jalan dengan jalan kaki sehari semalam. Orang-orang Ghatafan sudah mengadakan persiapan untuk berangkat ke Khaybar mengulurkan bantuan. Namun tak seberapa jauh orang Ghatafan itu menuju Khaybar ya, mereka mendengar suara gaduh dari belakang. Mereka mengira orang-orang muslim itu menyerbu keluarga dan harta benda yang mereka tinggalkan di Ghatafan. Karena itu mereka kembali dan membatalkan untuk membantu orang Yahudi. Nah, tidak jadi. Karena khawatir suatu saat orang muslim yang akan menyerang keluarga mereka dan harta mereka. Jadi Ghatafan tadi yang harusnya bantu ke Khaybar ya, bantu orang Yahudi di sana, ternyata tidak jadi. Karena mereka merasa takut kehilangan hartanya, takut kehilangan keluarganya. Iya, kegaduhan itu. Karena kegaduhan tadi dikiranya itu adalah orang muslim. Orang-orang Ghatafan tadi nggak mau ikut campur urusan antara orang-orang Khaybar dengan orang-orang muslim. Lalu dipanggillah 2 orang penunjuk jalan yang ikut serta dalam rombongan pasukan. Salah satunya bernama Husail. Mereka berdua ini menunjukkan jalan yang lebih pas. Husail. Jadi Husail ini ya, satunya enggak disebutin di sini ya. Husail dan temannya tadi menunjukkan jalan menuju Khaybar dari arah utara, tepatnya dari jalur Syams. Dengan begitu,
orang-orang Muslim bisa menghadang orang-orang Yahudi yang akan melarikan diri ke arah Syam atau ke Gotofan. Aku akan menunjukkan jalan kepada engkau, wahai Rasulullah, kata penunjuk jalan itu. Beliau menyetujui rencana jalan yang akan dilalui hingga mereka tiba di suatu persimpangan yang memiliki jurusan. Jurusan itu maksudnya itu ada ininya, ada arah ke sini, ada arah ke sana ya. Salah seorang petunjuk jalan berkata juga, wahai Rasulullah, ini adalah beberapa jalan yang semuanya bisa ditempuh untuk mencapai tujuan. Lalu Rasulullah meminta untuk menyebutkan nama masing-masing jalan itu. Dan penunjuk jalan berkata, nama jalan ini adalah huzn, kesedihan. Beliau tidak melalui jalan tersebut. Dia kesedihan, takutnya nanti yang ada di jalan adalah membuat Rasulullah dan pasukan Muslim sedih. Yang itu namanya syasi. Kacau. Kata petunjuk jalan. Beliau pun menolak melalui jalan ini. Yang itu namanya hatib, sial. Beliau pun menolak lagi. Berarti tinggal satu jalan, kata Husail. Apa namanya? Tanya Umar bin Khattab. Marhab, selamat datang. Jawab Husail. Akhirnya Rasulullah melewati jalan Marhab. Marhab itu selamat datang. Artinya disambut kan? Disambut kedatangan Rasulullah, dan itu baik. Kayak gitu. Yang lainnya jalan kesedihan, huzn, hatib, jalan sial. Satu lagi tadi syasi, jalan kacau. Ya nggak ada yang baik namanya. Sama kayak kita. Ya orang-orang jahiliyah kan kayak gitu. Kalau kita memberi sesuatu nama itu sesuatu yang baik kan. Nah ini tidak. Makanya kalau di Indonesia lihat jalan kemerdekaan, jalan perjuangan, atau diiniin dengan nama tokoh, Jalan Jenderal Sudirman, Kolonel Haji Berlian, ya kan? Tempat Cendrawasih. Ya, nama burung-burungnya kan terkenal dengan apa? Cendrawasih, gagah kan? Tangkas. Hah? Iya, karena orang Kolonel Haji Berlian itu mempunyai andil dalam kemerdekaan atau Kolonel itu apa? Kolonel itu pangkat, nak. Kayak jenderal kayak gitu, pangkat dalam apa namanya? Angkatan bersenjata. Haji Berlian itu nama orang. Kolonel, dia pangkat dia kolonel, yang Berlian tadi namanya. Ya haji itu ya gelar dia kan, dia sudah haji.